wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi qala fi kitabihi kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi qala sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilul iddata thalathina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segenap jamaah Masjid Baitul Mukminin rahimakumullah, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang terhormat segenap pengurus takmir Masjid Baitul Mukminin, marilah kita pada kesempatan ini menunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah, yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita sudah berpuasa minimal 29 hari. Minimal 29 hari, karena ada di antara kita yang juga puasa sampai sudah mencapai 30 hari. Semoga puasa kita yang sudah kita jalani selama ini betul-betul memberikan oleh-oleh kepada kita berupa tambahnya iman dan semakin meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan ini, karena puasa Ramadan adalah, bulan Ramadan adalah tamu agung, tamu besar yang selalu membawa oleh-oleh yang sangat besar bagi kita semua umat Islam. Bahkan yang tidak Islam pun kadang-kadang juga ikut mendapat luberannya. Apa itu luberan yang didapat oleh orang-orang yang tidak Islam dengan datangnya Ramadan? Potensi ekonomi yang besar banget dengan adanya Ramadan, maka semua merasakan itu. Adapun kita, potensi ekonomi itu adalah kita anggap oleh-oleh yang paling bawah, paling rendah tingkatannya. Yang paling penting kita harapkan dari datangnya tamu agung Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun. Kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Para hadirin, semoga hari ini betul-betul puasa terakhir dan menyempurnakan puasa Ramadan kita selama 1 bulan penuh. Walaupun pada saat yang sama pantasnya kita juga merasa kehilangan
Kehilangan apa? Karena Ramadan itu banyak fasilitas yang dibawa oleh Ramadan. Fasilitas yang diberikan kepada kita semua para pelaku puasa Ramadan. Orang puasa Ramadan itu setidaknya paling jelek itu ada dua kebahagiaan yang sulit diingkari. Lisoimi farhatani. Orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan. Apa itu? Farhatun inda fitrihi, satu bahagia banget ketika berbuka. Rasanya kita semua sepakat pada saat berbuka itu mesti bahagia. Setelah sekitar 14 jam tidak minum, tidak makan, bahkan termasuk tidak rasan-rasan, maka begitu datang waktu maghrib, beduk ditabuh, di saat itu kita kemudian seperti plong semua, dan memang makanan tersedia, minuman tersedia, sehingga kemudian bahagia sekali. Bahkan makanan yang paling minimalis, yang paling tidak enak menjadi enak banget ketika berbuka puasa. Apalagi makanannya seringkali enak-enak, maka berbuka puasa itu luar biasa bahagianya. Lalu bahagian kedua itu apa? Farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua adalah pada saat sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang berpuasa itu pada saat sowan di hadapan Allah nanti di akhirat dia akan berbangga dengan ibadah puasanya, dan Allah pun juga bangga dengan puasa hambanya. Sehingga dalam salah satu hadis qudsi Allah berfirman, kullu amali bani adama lahu. Setiap ibadahnya anak cucu Adam itu milik mereka. Semua ibadah yang kita lakukan itu adalah hak kita semua, milik kita semua, bermanfaat juga untuk kita semua. Tapi illas sauma, kata Allah, illas sauma, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu milikku, kata Allah, dan aku akan membalasnya langsung. Hadirin, berbicara tentang Allah membalas amal manusia, saya kira semua amal dibalas oleh Allah. Tapi giliran ibadah puasa ini balasannya beda. Cara Allah memberikannya kepada manusia itu beda. Allah memberikan balasan itu langsung, tidak melalui para malaikat. Karena saking agungnya fadilah puasa. Kalau melihat fadilahnya puasa seperti ini, seolah-olah kita masih akan kepingin besok, lusa dan seterusnya masih Ramadan lagi. Agar apa? Agar ibadah itu terasa enteng kita jalankan. Saya kira kita semua, setidaknya saya ya, merasakan bahwa ibadah di bulan Ramadan itu terasa enteng banget, walaupun ketika di luar Ramadan hal yang sama susah dilakukan. Karena memang Allah memberikan fasilitas bagi orang yang berpuasa. Akan tapi betapapun kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Mulailah berpuasa ketika melihat hilal, dan akhirilah puasa juga ketika melihat hilal. Ini saat-saat sekarang ini, ya saat sekarang ini para pemantau hilal, para pemantau tanggal 1 Syawal ini sudah standby di tempat.
Kalau di Jombang yang paling agak populer dan dekat itu di Denanyar. Hari ini banyak ngumpul di sana para pemantau hilal, ada yang pakai teropong, ada yang langsung. Menurut hisab, ya menurut hisab hilal hari ini sudah lumayan tinggi, sekitar 4 derajat. Ijtima bulan itu tadi pagi jam 3. Jam 3 pagi itu berarti kalau menurut tanggal Syamsiah itu ya sudah tanggal 2, itu ya sudah tanggal 2. Karena itu insya Allah ya mereka yang dulu mulai puasanya hari Sabtu tidak ada pilihan lain, besok itu harus lebaran. Karena hitungannya Ramadan itu tidak mungkin terjadi 31 hari. Maksimal 30 hari. Yang mungkin yang normal itu 29 hari. Jadi antara 29 dan 30 tinggal melihat hilalnya seperti apa. Akan tapi kalau sore ini hilal tidak terlihat dengan segala macam alasan, entah karena ketutupan mendung, entah karena cuacanya tidak mendukung, tidak terlihat, berarti yang puasanya dulu mulai Ahad pun besok tidak jadi lebaran. Karena apa? Fa'atmilul iddata salah sina, suruh sempurnakan sampai 30 hari. Lah mereka yang puasanya mulai Sabtu tempo hari itu sekarang ini sudah dapat 30, tidak ada pilihan lain, besok harus puasa. Dan karena memang kalau cuma mendasarkan pada hisab, memang besok itu pasti lebaran. Nah kita berdasarkan hisab besok itu juga lebaran. Akan tetapi kata Nabi suruh mengamati hilal, suruh memantau hilal. Kalau tidak terlihat berarti bulan itu ditambahkan sampai 30 hari. Tapi kalau melihat cuacanya seperti ini, insya Allah terlihat di banyak tempat. Kalau yang hari ini 29 besok itu lebaran, berarti insya Allah kita hari raya bareng-bareng. Walaupun masih juga ada yang tidak bareng, karena ada yang sudah lebaran hari ini. Berarti kan tetap berbeda terus. Saya kira perbedaan itu tidak perlu disesali. Kita tetap mencoba merajut persatuan, kebersamaan, tapi kalaulah ada perbedaan, sesuatu yang tidak perlu disesali. Karena apa? Karena berbeda itu bawaan manusia. Dan berbeda itu indah seringkali gitu ya. Berbeda itu indah. Indahnya di mana? Ya cobalah kita lihat baju kita semua. Pada saat tidak seragam itu justru indah. Dan ketika warna bajunya warna-warni itu juga indah. Bahkan baju yang putih sekalipun juga masih diharapkan di situ ada perbedaan juga, tetap sama putihnya. Batik tapi podo putih itu ada terjadi. Motif tapi putih semua. Itu artinya begitu indahnya perbedaan. Nah, kalau kita terima perbedaan itu sebagai satu keindahan, maka tidak perlu menyesali. Bahwa kemudian lebaran itu betul-betul terjadi besok kompak, alhamdulillah. Berarti kita sama-sama bisa menyelesaikan Ramadan dengan baik. Ada satu yang juga mungkin kita patut untuk seandainya boleh menyesal gitu ya. Lailatul Qadar itu kayaknya sudah peluangnya berakhir tadi malam. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu hanya terdapat di antara malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29. Di antara itu, di antara 5 malam itu lainnya tidak. Dan kita tidak bisa berharap Lailatul Qadar muncul di malam 30. Karena Nabi
memberi rumusannya, malam ganjil hanya sekali di 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan malam ganjil, dan malam ganjil 10 hari itu sudah kelewat. Karena itu sudah tidak ada lagi kesempatan untuk berburu Lailatul Qadar. Semoga bahwa puasa kita yang hari ini merasa masih segar, ini semoga ini juga salah satu tanda bahwa kita mendapat Lailatul Qadar. Allahumma amin. Kemudian hal yang perlu dilakukan setelah Ramadan ini usai. Ramadan itu sesungguhnya kan batu ujian. Ramadan itu ibaratnya penilaian akhir semester atau ujian kenaikan kelas. Ujian kenaikan kelas. Artinya apa? Kalau pada ujian itu gagal berarti tidak naik kelas. Kalau sukses naik kelas. Tandanya kalau ujian itu sukses adalah naik kelas. Tandanya ujian itu gagal adalah tidak naik kelas. Manakala prestasi ibadah kita setelah Ramadan ini nanti tambah baik dibanding sebelum Ramadan, itu artinya ujian Ramadanan kita sukses. Dan itu berarti kita beruntung. Mangkana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Barang siapa ujiannya hari ini nilainya 7 tapi kemarin 6, maka itu adalah orang yang beruntung. Barang siapa hari ini nilainya 8 tapi kemarin 9, itu rugi berat, itu binasa. Demikian kata Nabi. Barang siapa yang hari ini sama saja seperti kemarin, wa mangkana yaumuhu sawaan min amsihi, hari ini sama saja seperti kemarin, fahuwa khosirun, dia termasuk orang yang rugi. Hari ini sama seperti kemarin berarti rugi. Hari ini lebih jelek dari kemarin berarti rugi berat. Rugi berat. Kenapa? Karena saban hari kita mesti berinvestasi untuk diri. Kita semua mesti mengeluarkan biaya untuk makan. Itu artinya investasi. Sehingga setiap hari berinvestasi kita mesti harus naik keuntungannya. Kalau tidak naik berarti rugi. Setiap hari kita menambah pengalaman harian. Kalau ternyata prestasinya biasa saja juga termasuk rugi. Yang beruntung siapa? Yang setiap hari naik walaupun tidak harus banyak. Kemarin nilainya 7, hari ini 7,5, itu naik. Besok 8 dan seterusnya naik, terus naik dan naik dan naik. Semoga kita semua setelah di drill ibadah selama Ramadan, kita kan selama Ramadan rata-rata yang tidak biasa sholat malam jadinya rajin banget sholat malam. Yang tidak biasa darus Al-Quran rajin banget darus Al-Quran, membaca Al-Quran. Maka itu semua adalah batu ujian bagi kita untuk bagaimana kita bisa menaikkan grade ibadah kita bisa menaikkan prestasi ibadah kita, apapun ibadah itu, ibadah mahdoh maupun ibadah wairu mahdoh, ibadah sosial maupun ibadah ritual. Karena apa? Karena sesungguhnya setiap gerak kita setiap hari, sehari-hari kita bersosialisasi, kita berhubungan sosial, kita berbisnis, kita bekerja, kita cari uang. Itu semua bisa bernilai ibadah. Itu tergolong ibadah sosial.
Itu semua tergolong ibadah sosial, ibadah yang nilainya kadang-kadang lebih besar ketimbang ritual. Kalau sholat itu memang wajib kita lakukan, kerja malah tidak wajib, tidak mutlak. Kita bekerja apa tidak mutlak, akan tetapi semua pekerjaan itu bisa bernilai ibadah manakala kita sertai dengan niat. Kita niati ibadah, bekerja, mengantor dan seterusnya, jualan dan seterusnya, kita niati ibadah-ibadah, ada pahalanya. Jangankan itu, Rasulullah saja menjelaskan tabasumuka li akhika shadaqah. Senyummu kepada temanmu itu sedekah, senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Wa imatatul adza anitoriqi sedekah. Buang kotoran dari jalan itu sedekah. Ada duri, ada paku di jalan kita buang biar orang lain tidak terkena, itu juga sedekah. Itu manakala kita lakukan dengan niat menjalani perintah Allah, dengan niat menjalani sunnatur Rasul, maka itu semua bernilai ibadah, ada pahalanya. Kelihatannya pekerjaan biasa tapi bernilai ibadah. Oh ya, kita maghrib jam berapa sekarang? 26 ya? Ya. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan terhadap siapapun itu bisa bernilai ibadah manakala kita niati lillahi ta'ala, manakala kita niati lillahi ta'ala. Bahkan rasanya kita semua pernah dengar kisah betapa ada seorang pelacur itu kalau tidak tobat pastilah ke neraka, pastilah ke neraka kalau tidak tobat. Akan tapi ada pelacur yang justru bisa masuk surga. Gara-garanya apa? Memberi minum anjing. Ada anjing kehausan di jalan, lalu PSK ini kasihan melihat anjing kehausan. Dia kemudian susah payah ambilkan air di sumur pakai sepatunya, dan lalu ngasih minum anjing itu pakai sepatu yang dia pakai. Hanya memberi minum anjing yang kehausan itu bisa mengantarkan dia masuk ke surga. Dan karena memang Allah berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairon yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarron yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebaikan sekecil apapun, maka Allah akan memperhatikan. Berbuat keburukan sekecil apapun, Allah juga akan memperhatikan. Artinya memberikan pahala, memberikan balasan, menyiksa orang yang berbuat dosa. Semoga sepanjang Ramadan ini kita beribadah sekecil apapun akan mendapat balasan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga keburukan yang kita lakukan segede apapun akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kesalahan-kesalahan kita sesama manusia, semoga kita diberi kesempatan oleh Allah untuk membersihkannya dengan cara meminta maaf kepada orang yang terkait dengan kita besok dalam tradisi sawalan kita, sehingga begitu datang tanggal 1 Syawal itu kita seolah-olah seperti bayi yang baru lahir. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah maghrib ya.